Halo adik-adik, selamat datang di channel A+ Master Education. Hari ini kita akan membahas matematika SMA bab persamaan trigonometri. Materi prasyarat dalam mempelajari persamaan trigonometri yaitu siswa harus memahami grafik fungsi trigonometri terlebih dahulu. Oleh karena itu saya akan ulang kembali grafik fungsi trigonometri yang pernah diajarkan sebelumnya. Yang pertama, kita ingat kembali, ini adalah grafik dasar fungsi trigonometri yaitu Y sama dengan sin X untuk X dari 0 sampai dengan 360. Nah, adik-adik bisa perhatikan grafik ini memiliki nilai maksimumnya adalah 1, dicapai oleh X 90 derajat, dan memiliki nilai minimumnya min 1, dicapai oleh sudut 270 derajat. Lalu grafik Y sama dengan sin X memiliki periode atau suka kita sebut juga dengan panjang gelombang. Panjang satu gelombangnya adalah dari 0 sampai 360 yaitu 360 derajat. Lalu yang kedua itu adalah grafik fungsi Y sama dengan cos X. Dia juga sama memiliki nilai maksimumnya 1 dicapai oleh sudut 0 derajat, lalu memiliki nilai minimumnya min 1, itu oleh sudut 180. Periode gelombangnya sama seperti sin X, dia dari 0 sampai 360. Jadi kita sebut periode gelombangnya 360 derajat. Lalu yang ketiga, kita akan lihat ini adalah grafik fungsi tangen X untuk X-nya 0 sampai 360 derajat. Nah, apabila kita lihat nilai maksimum dari tangen X itu sampai tak berhingga, ini terus-menerus tidak berhenti, dan nilai minimumnya itu adalah di bawah minus tak hingga, di sebelah bawah ya. Nah, lalu apabila kita lihat periodenya ini berbeda dengan sin dan cos. Satu grafik tangen itu periodenya di sini kalau kita lihat 90 sampai dengan 270. Berarti panjangnya periodenya itu adalah 180 derajat. Nah, adik-adik, apabila nilai X-nya tidak kita batasi dari 0 sampai 360 saja, maksudnya nilai X-nya itu bebas dari minus tak hingga sampai tak hingga, ternyata grafik fungsi trigonometri sin X, cos X, dan tangen X itu bersifat periodik. Artinya dia membentuk gelombang yang tidak pernah berhenti terus-menerus. Ini adalah grafik fungsi sin, sama seperti sin, cos juga dia membentuk suatu gelombang yang tidak pernah berhenti. Nah, sama seperti grafik fungsi sin dan cos, grafik fungsi tangen, dia juga membentuk gelombang yang tidak berhenti. Cuman bedanya dia tidak bersambung, dia patah-patah seperti ini. Dan memiliki periodenya kalau kita perhatikan ini dari minus 90 sampai 90, ini 180. Jadi setiap gelombang memiliki periode 180. Sekarang ada sebuah pertanyaan sederhana. Tentukan nilai X yang memenuhi sin X sama dengan setengah. Dengan menggunakan grafik, kita bisa mencari nilai X dengan cara menggambar. Yang pertama, grafik sin X. Lalu yang kedua, kita menggambar Y sama dengan setengah, yang itu garis yang berwarna biru. Nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah, kita bisa lihat langsung. Di sini terlihat ada 30 derajat, 150, lalu di sini ada 390, lalu di sebelah kiri di sini ada min 210, lalu min 330. Jadi ada banyak sekali nilai X yang memenuhi. Tadi 30 derajat, lalu 150, lalu 390, minus 210, dan seterusnya. Ini berdasarkan sifat grafik fungsi trigonometri yang periodik, sehingga kita mendapatkan banyak sekali
nilai X yang memenuhi. Lalu sekarang kita ada pertanyaan lain, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi sin 4X min 45 derajat sama dengan setengah. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini menggunakan grafik, langkah pertama kita harus menggambar grafik fungsi Y sama dengan sin 4X min 45 derajat. Lalu langkah kedua, kita menggambarkan grafik fungsi Y sama dengan setengah yang berupa garis. Lalu langkah ketiga, kita mencari nilai X dengan cara mencari titik potongnya. Nah, adik-adik, jika menyelesaikan dengan cara grafik, kita menghadapi banyak sekali kesulitan. Di antara lain yang pertama itu adalah butuh waktu yang lama untuk menggambar grafik, bahkan sulit untuk menggambar grafiknya. Lalu yang kedua, itu masalahnya adalah gambar grafik yang tidak akurat, sehingga akan sulit mencari nilai X yang tepat. Cara lain untuk menentukan persamaan trigonometri sederhana itu digunakan cara aljabar. Nah, bagaimana cara mendapatkan cara aljabar? Kita perhatikan bagaimana menentukan solusi persamaan sin X sama dengan sin alfa seperti berikut ini ya. Yang pertama, sin X sama dengan sin alfa, dengan mudah kita bisa katakan penyelesaiannya itu adalah X sama dengan alfa. Ini seperti nilai sinnya dicoret seperti itu. Lalu kita ingat kembali nilai sin X itu selain di kuadran 1, dia akan bernilai sama di kuadran 2. Jadi X yang kedua itu adalah 180 min alfa. Jadi sin X sama dengan setengah, solusi pertama itu adalah 30 derajat, ini di kuadran 1, lalu solusi yang kedua itu adalah 150 derajat di kuadran 2. Nah, karena sifat grafik fungsi trigonometri itu adalah periodik, dan periode dari grafik sin itu adalah 360 derajat, maka kita harus tambahkan dengan K kali 360 derajat, di mana K itu adalah suatu bilangan bulat. Bilangan bulat itu 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3, seperti itu ya. Nah, untuk K-nya 0, kita bisa melihat kalau K-nya 0 kita substitusi ke sini, maka nilai ini menjadi hilang. Ya, itu menunjukkan bahwa kita sedang membicarakan grafik yang pertama, yang ini. Oke, lalu yang kedua untuk K-nya 1. Untuk K-nya 1, maka kita sedang membicarakan gelombang yang kedua, yang selanjutnya. Untuk K-nya min 1, itu kita sedang membicarakan gelombang sebelum K-nya 0. Ya, ini gelombang yang sebelumnya. Nah, K ini kita bisa substitusi mulai dari minus tak hingga sampai tak hingga, tergantung kebutuhan dari soalnya. Dengan cara yang sama, kita bisa merumuskan persamaan trigonometri sederhana untuk kosinus dan tangen. Kita lihat untuk cos X sama dengan cos alfa, dia memiliki dua buah penyelesaian. Yang pertama itu adalah X sama dengan alfa plus K kali 360. Lalu yang kedua, X sama dengan minus alfa plus K kali 360. Mengapa minus? Minus ini menunjukkan dia berada di kuadran 4. Nilai cos itu positif di kuadran pertama dan di kuadran keempat. Ya, jadi nilainya akan menjadi sama. Lalu mengapa ditambah K kali 360? Karena periode dari grafik cos itu adalah 360 derajat. Oke, nah yang ketiga adik-adik, solusi untuk tangen X sama dengan tangen alfa itu cuma ada satu, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Mengapa dikali 180 derajat? Karena periode dari grafik tangen itu 180 derajat. Nah, adik-adik supaya lebih jelas, saya akan beri contoh soal berikut dengan pembahasan mencari penyelesaiannya. Oke, tentukan nilai X yang memenuhi sin 3X sama dengan min setengah akar 3
Nah, di sini X-nya dibatasi dari min 90 sampai 360. Karena kalau tidak dibatasi, maka penyelesaiannya akan banyak sekali. Oke, kita langsung coba selesaikan. Sin 3X sama dengan min setengah akar 3. Langkah pertama, kita cari nilai sin berapa yang min setengah akar 3. Nah, sin itu minus di kuadran 3 dan 4. Adik-adik cukup ambil satu saja, misalnya kita ambil di kuadran 3. Yang bernilai setengah akar 3 itu adalah 60. Jadi di kuadran 3 itu adalah 180 ditambah 60, yaitu sin 240 derajat. Nah, bentuk ini sudah memenuhi bentuk umum sin X sama dengan sin alfa. Ya. Nah, ingat lagi adik-adik, penyelesaiannya itu yang pertama itu adalah X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Lalu penyelesaian yang kedua itu adalah X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Nah, kalau kita lihat di sini ini X, di sini ini X. Sedangkan soalnya di sini itu adalah 3X. Jadi kita tinggal ubah saja ini menjadi 3X sama dengan alfanya berarti ini 240 derajat plus K kali 360. Lalu yang di sini yang keduanya 3X sama dengan 180 derajat min alfanya itu adalah 240. Ya, plus K kali 360. Lalu kita selesaikan satu-satu, kita bagi dulu ini semuanya dengan 3. Jadi hasilnya adalah X sama dengan 80 derajat plus K kali 120. Seperti itu. Nah, setelah ini kita pilih K-nya mulai dari 0 ya. Untuk K-nya 0 itu maka X-nya adalah 80 derajat plus 0. Jadi 80 derajat. Nah, adik-adik lihat 80 derajat ini apakah ada di dalam batas yang diberikan soal? Ada di dalam ya, maka ini menjadi jawaban. Nah, lalu kita coba untuk K-nya 1. Untuk K-nya 1, maka X-nya itu adalah 80 derajat plus 120 derajat, yaitu 200 derajat. 200 derajat apakah dalam batasan soal? Ya. Berarti ini juga merupakan jawaban. Lalu kita coba untuk K-nya sama dengan 2. X sama dengan 80 derajat plus K kali 240. Jadi di sini 320 derajat. 320 derajat ada dalam batasan soal. Lalu untuk K-nya 3, maka X yang memenuhi adalah 80 derajat plus 360. Apabila kita hitung di sini ini sudah lebih dari 360. Jadi ini tidak perlu dihitung karena ini tidak akan memenuhi si solusi ya, karena batasannya itu sampai 360. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk mencoba K-nya yang negatif, min 1. Min 1, maka X-nya itu adalah 80 derajat min 120 derajat. Nah, maka hasilnya itu adalah minus 40 derajat. Minus 40 derajat ini masih dalam range soal ya. Jadi kita coba sampai dia melebihi range, kita berhenti. Untuk K-nya minus 2, K-nya minus 2 itu sudah nilainya minus 240. Ditambah 80 sudah lebih dari min 90, jadi tidak memenuhi. Oke, nah apabila sudah beres persamaan yang pertama, kita selesaikan persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, 3X sama dengan, ini dikurangin minus 60 derajat, plus K kali 360, kita bagi 3 lagi, jadi X sama dengan minus 20 derajat, plus K kali 120 derajat. Nah, kita coba lagi adik-adik, untuk K-nya sama dengan 0, maka hasilnya X-nya itu adalah min 20 derajat. Ini memenuhi ya. Kita coba kalau K-nya min 1, maka X-nya itu adalah min 20, min 120. Ini sudah tidak memenuhi, karena sudah melebihi.
kita coba untuk K-nya 1, maka X-nya adalah min 20 plus 120. Jadi di sini 100 derajat. Ini memenuhi. Lalu kita coba lagi untuk K-nya 2, maka X-nya kita langsung hitung. Untuk K-nya 2 berarti 240, 220. Ini juga memenuhi ya. Untuk K-nya 3, X-nya berarti 360, kurangin 20 berarti 340 derajat. Ini juga memenuhi. Nah, untuk K-nya 4, berarti 480 dikurangin 20 sudah lebih. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya, adik-adik bisa tulis tadi itu 80 derajat, lalu 200 derajat, lalu 320 derajat, lalu kita lihat lagi yang minus ya, minus 40 derajat, minus 20 derajat, lalu 100 derajat, 220 derajat, dan 340 derajat. Gitu. Jadi solusinya ada cukup banyak, kita harus tuliskan satu per satu. Kalau mau lebih rapi, adik-adik bisa urutkan ya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, selanjutnya tentukan nilai X yang memenuhi sin 2X sama dengan cos 2X untuk X-nya berada di antara min 90 derajat sampai dengan 270 derajat. Oke, langkah pertama kita pindahkan cos-nya ke ruas yang sebelah kiri, jadi sin 2X dibagi dengan cos 2X sama dengan 1 ya. Nah, sin dibagi cos apa adik-adik? Tangen ya, tangen 2X sama dengan 1. Nah, kita bisa memilih nilai tangen yang sama dengan 1. Yang positif itu ada di kuadran 1 dan kuadran 3. Kita pilih saja yang mudah di kuadran 1. Jadi tangen 2X sama dengan tangen 45. Oke. Nah, rumus persamaan tangen X sama dengan tangen alfa itu adalah X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Karena periode tangen itu 180. Nah, karena di sini 2X, maka langsung saja adik-adik 2X. Di sini ini alfanya. Jadi kita tulis 45 derajat plus K kali 180. Lalu kita bagi 2. Jadi nanti hasilnya itu adalah X sama dengan 22,5 derajat plus K kali 90 derajat. Oke, kita akan coba untuk K-nya sama dengan 0, maka X-nya langsung didapatkan 22,5 derajat. 22,5 ini berada dalam range soal, jadi dia merupakan solusi. Lalu kita coba K-nya sama dengan 1, maka X-nya itu adalah 22,5 derajat ditambah 90 derajat, itu adalah 112,5 derajat. Ini juga masih dalam range soal. Lalu kita akan coba K-nya sama dengan 2, maka X-nya itu adalah 22,5 derajat ditambah dengan 180. Jadi di sini 0,5, 2, 20. Ini masih dalam range soal juga. Lalu untuk K-nya sama dengan 3. Kalau kita lihat di sini 22,5 ditambah dengan 270. Nah, ini sudah lebih pasti ya dari range soal. Jadi tidak perlu dihitung, ini tidak akan menjadi solusi kita. Lalu kita coba untuk K-nya sama dengan min 1. Maka X yang didapatkan itu adalah 22,5 derajat min 90 derajat. Nah, hasilnya itu adalah minus 67,5 ya derajat. Seperti itu. Nah, ini masih dalam range soal. Kalau kita coba untuk K sama dengan minus 2, maka X-nya di sini akan melebihi 22,5 derajat min 180. Jadi tidak perlu kita hitung lagi karena dia sudah lebih. Oke, jadi adik-adik langsung tulis saja himpunan penyelesaiannya. Kita urutkan dari yang paling kecil, yaitu minus 67,5 derajat, lalu 22,5 derajat, lalu 112,5 derajat, dan yang terakhir 202,5 derajat. Seperti itu.
Jelas ya adik-adik ya? Kita bahas soal selanjutnya. Baik, soal berikutnya adalah tentukan nilai X yang memenuhi cos 2X ditambah 1/3 Pi sama dengan min setengah akar 3 untuk X-nya berada di antara minus Pi sampai dengan Pi. Nah, untuk soal seperti ini biasanya kalau soalnya PG nanti jawabannya dalam Pi. Jadi satuan sudutnya dalam radian. Adik-adik nggak usah bingung, kita ganti saja dulu dalam satuan derajat supaya menghitungnya lebih mudah. Jadi soalnya adalah kalau saya ganti cos 2X ditambah 1/3 Pi, kalau kita ubah dalam bentuk derajat ini jadi 60 derajat sama dengan min setengah akar 3. Lalu kita cari cos berapa sih yang nilainya min setengah akar 3. Nah, cos itu negatif di kuadran 2 dan di kuadran 3. Jadi kita cukup ambil yang di kuadran 2 misalnya. Yang bernilai setengah akar 3 itu cos 30. Jadi di kuadran 2 180 dikurangi 30. Jadi cos 150. Oke. Nah, penyelesaian cos kalau saya tulis lagi di sini, cos X sama dengan cos alfa, itu ada dua ya. Yang pertama itu adalah X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Lalu yang kedua itu adalah X sama dengan alfa min alfa plus K kali 360 derajat. Oke, nah karena di sini soalnya itu bukan X, melainkan 2X plus 60, kita cukup ganti saja. Jadi 2X plus 60 derajat. Nah ini 150-nya menjadi alfanya. Jadi 150 plus K kali 360. Kita pindah ruas, jadi 2X sama dengan 90 plus K kali 360 derajat. Lalu kita bagi dua ruas, jadinya 45 derajat plus K kali 180. Nah, kita tinggal coba untuk K-nya sama dengan 0, maka X-nya itu adalah 45 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1, maka X-nya akan lebih. Karena di sini 45 derajat plus 180. Di sini di soalnya itu adalah min 180 derajat sampai dengan 180 derajat. Jadi ini sudah tidak memenuhi ya adik-adik ya. Nah, jangan lupa untuk mencoba K-nya sama dengan min 1. Untuk K-nya min 1, maka X-nya itu adalah 45 derajat min 180 derajat. Didapatkan min 135 derajat. Nah, min 135 ini masih memenuhi. Jadi ini adalah jawaban. Untuk K-nya minus 2 lebih ya adik-adik ya. Jadi tidak perlu kita coba. Oke. Nah, kita selesaikan yang kedua. Yang kedua itu di sini rumusnya itu adalah X, tapi soal di sini adalah 2X plus 60. Jadi kita tulis saja. Sama dengan min alfa. Tadi alfanya 150. Jadi min 150 derajat plus K kali 360 derajat. Kita pindah ruas. Di sini jadinya min 210 plus K kali 360. Lalu kita bagi 2, kedua ruas menjadi 105 plus K dikali 180. Oke, kita coba untuk K-nya sama dengan 0. Maka X-nya itu adalah min 105 tambah 0 ya. Jadi di sininya tidak ada, jadi langsung saja jawabannya min 105. Nah, untuk K-nya sama dengan 1, maka X-nya itu adalah min 105 plus 180 derajat. Jadi kita dapat 75 derajat. Lalu untuk K-nya sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan min 105 plus 360. Ini sudah lebih dari range soal ya. Jadi ini tidak memenuhi. Lalu jangan lupa kita coba K-nya sama dengan min 1, maka X-nya itu adalah minus lebih ya. Ini
Ini 200 lebih ya. Jadi tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah minus 135 derajat, lalu minus 105, lalu 45 derajat, dan 75 derajat. Oke, jelas ya adik-adik, kita akan bahas soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya itu adalah tentukan nilai X yang memenuhi 2 sin kuadrat X min 3 sin X min 2 sama dengan 0. Nah, untuk adik-adik yang belum terbiasa melihat bentuk seperti ini sebenarnya itu adalah bentuk kuadrat ya. Jadi apabila saya tuliskan lagi 2 sin kuadrat X itu adalah sin X yang dikuadratkan. Dikurangin 3 dikali dengan sin X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita misalkan ya. Misal itu sin X sama dengan M. Nah, setelah kita misalkan, kita ganti 2M kuadrat min 3M min 2 sama dengan 0. Nah, bila bentuknya seperti ini, adik-adik lebih familiar pasti ya. Tapi sebenarnya kita bisa langsung, kalau sudah ngerti, bisa kita faktorkan langsung dari yang di atas. Nah, kita teruskan lagi saja. Ini kalau kita faktorkan, ini 2M, ini adalah M, lalu ini 2, 1, min 3, ini minus, ini plus. Sama dengan 0. Di sini kita dapatkan M itu sama dengan min setengah, atau kita dapatkan M sama dengan 2. Lalu kita ganti kembali, M itu adalah sin X. Jadi sin X itu sama dengan min setengah, atau sin X sama dengan 2. Nah, apabila kita perhatikan sin X sama dengan 2, ini tidak ada nilai X-nya. Karena sin X itu maksimumnya adalah 1. Ya. Jadi yang ini tidak memenuhi, jadi tidak perlu kita selesaikan. Sehingga kita punya persamaannya hanya ini saja, sin X sama dengan min setengah. Oke, sin X sama dengan min setengah, kita cari nilai sin berapa sih yang nilainya min setengah. Sin itu negatifnya di kuadran 3 ya. Jadi kita ambil saja misalnya di kuadran 3, yaitu sin 210 derajat. Oke. Nah, penyelesaian sin itu ada 2. Yang pertama itu adalah X sama dengan alfa plus K kali 360. Lalu penyelesaian yang kedua itu adalah X sama dengan 180 derajat min alfa. Seperti itu, plus K kali 360 derajat. Oke, kita selesaikan dulu yang pertama di sini. Berarti kita langsung saja ya, karena ini sudah bentuknya X sama dengan. Jadi untuk K-nya sama dengan 0, maka X-nya itu adalah 210 derajat. Untuk K-nya 1, itu akan melebihi dari 360. Lalu untuk K-nya min 1, dia akan kurang dari 0 derajat juga. Jadi tidak ada yang memenuhi selain ini. Oke, kita langsung fokus ke yang kedua. Berarti di sini itu adalah min 30 derajat plus K kali 360. Kalau K-nya sama dengan 1, maka X-nya itu adalah 330 derajat. Setuju ya, adik-adik ya? Kalau K-nya 0, itu X-nya adalah min 30 derajat. Jadi dia sudah di luar range soal. Untuk K-nya 2 juga dia sudah di range soal. Jadi solusinya adalah 330 saja. Oke, jadi karena cuma ada 2, maka himpunan penyelesaiannya kita tulis 210 dan 330 derajat. Oke, adik-adik, sekian pembahasan persamaan trigonometri sederhana. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Untuk memperdalam, silahkan
latihan variasi soal yang bisa di-download di website kami. Terus semangat belajar, jangan lupa berdoa. Sampai jumpa.